Yang juga jadi sorotan, Saudara, DPR menggelar rapat paripurna siang tadi. Rapat digelar dengan kehadiran anggota secara daring dan fisik. Salah satu agenda yang dibahas dalam rapat paripurna hari ini adalah soal pertanggungjawaban pemerintah dalam APBN 2020. Menteri Keuangan Sri Mulyani yang hadir dalam rapat menyebut pandemi COVID-19 berdampak luar biasa bagi Indonesia dengan mengancam kesehatan dan mengganggu aktivitas perekonomian nasional. Rapat paripurna hari ini dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko yang hadir secara fisik bersama Rahmat Gobel dan Aziz Samsudin. Sementara Ketua DPR Puan Maharani hadir secara online atau daring. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Indonesia berhasil menahan dampak negatif COVID-19 terhadap kondisi ekonomi lewat sejumlah kebijakan yang telah dijalankan selama ini. Sri Mulyani menyebut salah satu kebijakan itu antara lain adalah stimulus yang diarahkan untuk menangani pandemi yang berdampak pada kesehatan dan juga pemulihan perekonomian nasional. Menteri Keuangan juga menyebut Indonesia diakui sebagai negara yang memiliki kemampuan menjaga dampak pandemi COVID-19 pada perekonomian pada level moderat. Selanjutnya pasal 173 ayat 2 peraturan DPR. Berbagai kebijakan tersebut pada akhirnya berhasil menahan dampak kontraksi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Indonesia mengalami kontraksi ekonomi tahun 2020 sebesar minus 2,07%. Angka ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki kemampuan untuk menjaga dampak pandemi COVID-19 pada perekonomian pada level moderat. Berdasarkan data ASEAN Development Bank Outlook pada April 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 adalah relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi negara di Asia Tenggara yang berada pada minus 4,0. Sinergi yang kuat antara pengelola fiskal, moneter, dan sektoral dan dukungan yang luar biasa dari DPR telah dapat meminimalkan dampak resiko global terhadap perekonomian nasional, sehingga stabilitas ekonomi makro di dalam negeri tetap terjaga dalam kondisi pandemi. Dalam rapat paripurna hari ini, DPR juga mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang otonomi khusus atau Otsus Papua menjadi undang-undang. RUU Otsus Papua merevisi 20 pasal dari Undang-Undang Otsus Papua. Sebanyak 3 pasal diajukan pemerintah dan 17 lainnya diajukan DPR. Salah satu poin yang diubah dalam regulasi yang baru adalah terkait dana Otsus Papua. Kami ucapkan kepada Saudara Menteri Dalam Negeri RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Selanjutnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang apakah RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Terima kasih.